hasilnya X min 2, benar ya, minus 2 plus 1 minus 1, oke betul, lebih besar dari 0. Oke, terus misalnya kalau kayak gini, kita menentukan solusinya gimana? Kan ada 2, ada X plus 1, ada X min 2. Ada yang masih ingat solusinya dulu waktu di SMA mungkin? Gimana kita tahu solusinya yang mana? Karena kalau ini kita turunkan, kita cari akarnya kan minus 1, ini kan plus 2. Terus tandanya gimana solusinya? Yang dua-duanya X plus 1 sama X min 2 disama dengan 0, itu dicoba hasilnya. Betul, kita pakai titik uji ya, kita coba plus min. Oke, betul, nanti itu pelajaran SMA ya, Anda sudah paham. Udah maaf, ibu lagi nggak enak badan ini. Oke. Ya memang pas ini disuruh daring sebenarnya. Ini banyak kondisinya nggak bagus cuacanya. Oke, kita pakai titik uji. Oke. Ya, sisi sini adalah kita coba sisi X plus 1. Sisi yang tengah kita tes X min 2. Di sini adalah perkalian keduanya. Kita lihat mana yang lebih besar dari 0, maka dia adalah solusinya, kan gitu. X plus 1 X min 2. Ya. Rapiin biar cantik. Oke, jadi kita buat titik uji ya. Jika jadi kita uji bahwa bagaimana kalau X-nya itu angka sembarang ya untuk menguji. Contoh misalkan, jika X ini kurang dari 0, kita pakai angka sembarang aja untuk menguji, maunya berapa? Jadi aja dia positif apa negatif, karena yang kita butuhkan sebenarnya cuman ini adalah pertidaksamaannya lebih besar dari 0. Oke, kita coba minus 5 plus 1, tandanya kan jadi minus 4 ya, udah kita simpan tandanya aja minus. Kemudian minus 5 minus 2, positif apa negatif? Negatif ya, minus 5 minus 2 kan minus 7, jadi kita taruh aja negatifnya. Oke, hal sederhana, min plus ya, basic banget ya. Oke, kita uji pada titik pas 0. Oke, 0 plus 1, tandanya positif apa negatif? Positif. Positif, betul sekali. 0 minus 2, tandanya Negatif. Negatif ya. Kalau kita kalikan plus kali min hasilnya min. Negatif sekali. Oke, kita coba sebuah bilangan yang lebih besar dari 0. Apakah harus 5, Bu? Determinan yang enggak, sembarang, 2 juga bisa. Oke, 2 plus 1. Plus 1 min? Plus. Betul sekali. Kemudian yang ini, 2 minus 2. 0. Plus 0. 0. Kita coba di 2 ya. Sebentar. Kalau ini dikalikan kan hasilnya jadinya Oke, nggak apa-apa. Hasilnya adalah sama dengan
0 kan gitu kalau dikalikan. Oke, yang diminta adalah yang lebih besar dari 0. Berarti kita cari yang angkanya adalah positif. Positif. Gitu ya. Sebentar. Ini kayaknya jangan 2 deh. Nanti agak ambigu. Ya, tapi sama aja sih, nggak apa-apa. Ya, kita coba angka yang lain aja wis. 3. Sehingga yang di sini positif ya. Walaupun nanti hasilnya sama aja. Positif dikali positif sama dengan positif. Oke. Nah, tadi kan yang kita butuhkan solusinya adalah yang lebih besar daripada 0. Berarti yang dia adalah positif. Oke. Kalau kemudian kita buat garis bilangannya, garis bilangan, browsing dulu deh, garis bilangan. Mana yang kosong? Nah, ini. Copy. Di sini. Sebentar. Oke, tadi diketahui bahwa batasnya itu ya adalah -1 dengan +2 kan gitu. Bahwa tadi mana? Kita pakai -1 dan juga +2. Itu kok agak lost. Wait. Setelah titik uji, maka split point-nya di split point-nya di akarnya. Akarnya tadi kan berarti ada -1, kemudian ada +2. Oke, berarti kita pakai di sini. Ini aja. Lengkung. Mana lengkung? Ribet ya, kalau di kelas enak ini. Lengkung. Berarti posisinya itu adalah di -1. Loh, kamu nggak mau. Shape filmnya novel. Oke, angkat deh kamu. Push. Nah, ini. Berarti akarnya tadi posisinya di -1. Ini berarti sini adalah plus. Posisinya adalah semua yang lebih kecil dari mana aja bisa. Ini berarti plus, kemudian yang di tengah ini adalah posisinya min,
Kemudian mana-mana yang lebih besar daripada 2. Oh, sebentar. Sepertinya Ibu salah ngajarinnya. Oke, ini harusnya diujinya. Ada yang masih ingat nggak ini ujinya apakah harus lebih kecil daripada itu? Yang 3 X plus 2. Oh, iya. Ini itu diujinya yang lebih kecil daripada -1, lebih kecil daripada akarnya. Ini angka pokoknya dia lebih besar daripada 2. Nah, ini. Sorry. Ya, jadi diuji batas bawahnya tadi kan -1 sama 2. Jadi kita uji angka-angka yang lebih besar daripada 2. Ini adalah X-nya. Kita lihat bahwa kondisi ketika lebih kecil daripada -1, kita uji dengan -5. Nah, ini salah nih, bukan 0. Harusnya antara -1 kurang dari X kurang dari 2. Nah, antaranya. Nah, ini kita tadi uji dengan 0. Salah, maaf. Geser. Ya, oke. Plus min plus. Jadi kita uji yang lebih kecil dari batas bawah, lebih kecil dari -1. Kita uji di antara -1 dengan 2. Sama kita uji mana-mana yang lebih besar daripada 2. Kita tadi ambil sampel 3. Ternyata plus min plus. Oke, kemudian yang dicari adalah hasil perkaliannya yang lebih besar daripada 0 kan? Berarti solusinya adalah mana-mana yang tandanya adalah positif, lebih besar dari 0. Kalau ternyata di sini kurang dari 0, solusinya adalah berarti yang negatif. Oke, berarti solusinya adalah yang positif. Oke, arahnya adalah keluar ke sana. Kita buat garisnya. Oke, warnanya hitam ditebelin. Nah, solusinya adalah yang positif. Yang sini. Sini ya. Oke, nah berarti yang ini yang positif. Nah, kita pakai anak merah aja deh. Kecil. Nah, gini. Ya, jadi solusinya adalah yang positif karena yang ditanya adalah lebih besar daripada 0. Oke, kalau kita tulis notasinya, ada 3 jenis notasi ya. Misalkan notasi himpunan. Notasi himpunan berarti solusinya adalah X, mana-mana X, pokoknya dia lebih kecil, X lebih kecil daripada -1. Ya. Kemudian karena sifatnya ada kiri sama kanan, nah kayak di notasi sini. Nah, kalau sifatnya itu sisi kiri dan sisi kanan, solusinya dikasih union. Dikasih diunionkan, union U dengan X lebih besar daripada 2. Oke, ini untuk notasi setnya. Kalau notasi interval,
berarti sama. Ini kan satu-satu. Jadi sisi yang ini diunionkan dengan sisi yang sebelah kanan. Oke, berarti notasi intervalnya adalah kalau yang ini berarti minus tak hingga, koma minus 1 ya. Minus tak hingga, kalau tak hingga pasti open ya, koma atasnya minus 1. Union kan union kan dengan sisi yang sebelah kanan, berarti 2, 2, tak hingga. Ini ya solusinya. Oke, silakan ada yang masih bingung. Sorry ya, tadi agak blunder di sini tadi. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, mungkin biar Ibu bisa ngecek pemahamannya, kita kerjakan soal bareng-bareng. Coba cari solusi dari pertidaksamaan berikut. Misal, salah. Ada. Oke, misal di sini cari solusi dari x kuadrat plus 5x plus 6 besar dari 0. Oke. Nah, ini coba dikerjakan di kertas, habis itu kita bahas. Ya, cara ngerjakannya ada di PDF ya, silakan bisa sambil dibuka. Sorry. Tadi share screen apa enggak?
Izin bertanya, Bu. Ya, gimana Mas Untuk El? titik J-nya yang X-nya tetap ya, X-nya lebih dari -1, sama yang satunya yang bawah lebih dari 2 atau beda lagi? Nah, ini kan harus dicari akarnya dulu ya. Titik ujinya itu tergantung dari akarnya. Coba misalkan Mas Elvindo tadi, ini kalau dibongkar, berarti akarnya X. X plus 4 sama X plus 2. X plus 2. X plus 2 lebih besar daripada 0. Arti titik ujinya itu di akarnya. Ini kan berarti akarnya itu adalah -4 sama ini 2. sama -2. Ya, berarti ujinya ini X plus 4. X plus 4. Ini X plus 2. Berarti Anda ngujinya yang lebih kecil. Ini kan -4 sama -2, yang paling kecil kan -4. Mana-mana angka yang lebih kecil daripada -4. Kemudian uji yang kedua, titiknya adalah antara -4 sama -2. Kemudian uji yang ketiga adalah mana-mana angka yang lebih besar daripada batas atasnya, si -2 ini. Ya, coba dilanjutkan. Oke, Ibu coba di sini ya. Coba ini hari Selasa. Yang namanya ada S-nya. S-nya nggak ada, yang ada S-nya Mus'ab Safirur Rasul. Ada Mas Safir, silakan. Ada? Oke, coba. Oke, yang ini coba dilanjutkan, Mas Safir. Yang ini mau diuji di angka berapa?
cari angka pokoknya dia lebih kecil daripada 4, minus 4. Mas Safir, angka yang lebih kecil daripada minus 4 berarti dicoba di minus berapa? Halo? Halo? Ada? Oh, mic-nya rusak. Oke, sudah. Ibu ganti ke yang ada S-nya lagi. Hari Selasa. Wah, ada. Oke, random aja. Mas Ardito Hafiz Pratama. Coba mic-nya dibuka. Mas Ardito Hafiz. Ada orangnya. Mas Ardito, ada? Oh, Mas Ardito-nya enggak ada ini. Oke, ya mungkin yang absen paling atas Abrar Bima Sakti. Silakan Mas Abrar. Iya Bu, mungkin bisa dicoba di min 5 kali ya Bu. Nah, oke. Min 5 plus 4. Tandanya? Jadinya min 1. Min 1. Kita tulis minusnya aja ya. Iya. Oke. Minus 5 dimasukkan X plus 2. Minus juga Bu. Minus juga. Berarti kalau dikali? Jadi plus. Jadi plus. Betul. Oke. Nah, ini kita uji yang antara titik uji batas bawah sama batas atas ya. Antara minus 4 dengan minus 2. Mungkin dicoba di 1 Bu. 1. Minus 4 dengan minus 2. Oh iya, gak lihat Bu, maaf Bu. Minus 3 ya Bu. Minus 3. Betul, kita uji di minus 3. Nah, minus 3 plus 4. Itu positif. Terus yang ini minus 3 plus 2. Negatif. Negatif. Oke, Jadinya dikalikan. negatif. Oke, kita coba lagi di titik yang lebih besar daripada batas atasnya. 1 Daripada mungkin Bu. minus 2. 1 boleh. Kalau 1 berarti Jadi positif. positif. Dan satu lagi positif. 1 plus 2 jadi positif. Perkaliannya jadi Dikalinya jadi positif. positif. Ya. Betul sekali. Nah, kemudian yang dipilih yang positif apa yang negatif? Yang positif. Yang positif ya, betul. Jadi karena yang diminta adalah yang lebih besar dari 0. Ya, berarti sama ya. Oke, kita tulis garis bilangannya dulu. Titik ujinya di minus 4 dengan minus 2. Oke.
Oke, kita taruh di nanti arahnya bisa kita benerin ya. Intinya posisi kurung-kurungannya ini di -4 dan -2. Oke, kemudian yang sisi sini Mas Abrar, ya tadi angkanya adalah tandanya adalah Positif. positif, betul sekali. Ini tandanya jadi Negatif. betul sekali. Ini jadi positif. Nah, yang diminta lebih besar dari 0, berarti kita pilih yang positif ya. Oke, kita pilih ke sini. Positif. Oke. Ya, jadi ya kebalik. Yang ini ngadep ke sana ya. Oke, jadi garis bilangannya seperti ini, Mas Abrar. Berarti kalau kita bikin notasi himpunannya, berarti X X di mana X di mana X-nya kurang dari -4 4, atau X lebih dari -2. kita union kan, kalau union itu ya jadi digabungan ya, union dengan X lebih besar dari -2. -2. Kalau kemudian dibuat notasi intervalnya, berarti sisi sini union dan sisi kanan kan gitu ya. Oke, berarti jadi ada sisi kiri diunionkan dengan sisi kanan. Oke, sisi kiri berarti notasi intervalnya Minus tak hingga, betul, minus tak hingga, koma -4. -4, betul. Kemudian sisi kanannya yang sebelah sini -2, tak hingga. -2, tak hingga. Kita tulis positif tak hingga atau tak hingga aja, sama aja. Ya, oke. Gini ya, betul Mas Abrar, terima kasih. Baik, ada yang mau ditanyakan untuk menyelesaikan kuadratik? Silakan Mas Elvindo. Izin bertanya, Bu, untuk notasi intervalnya yang tidak terhingganya, itu cara menentukan dia plus minusnya dari arahnya ya? Betul. Kalau dianya ke kiri, ini kan berarti ke minus tak hingga. Kalau dia arahnya ke kanan, ini kan makin jadi positif ya, makin gede, positif tak hingga. Gitu ya. Oh, berarti meskipun ada minusnya, tapi kalau arahnya ke kanan tetap plus. Kalau gimana? Misalkan ini ya, minus 2 gini ya. Ya, ada minus satunya juga kan maksudnya. Nah, berarti tetap infinity positif ya? Soalnya arahnya ke kanan. Betul. Dia ke arah semakin besar sampai positif tak hingga. Nah, gitu intinya. Siap, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, yang bertanya Mas, siapa yang resen? Mas Muhammad Ananta, silakan. Bu, ini Bu izin bertanya. Kan hasilnya ini kan sama aja Bu. Misal X-nya dulu, X plus 2 dulu. Sama X plus 4. Itu nanti hasilnya sama Bu. Gimana? Kalau? Yang di depan itu X plus 2.
Oke. Jadi titik uji itu selalu di tesnya di batas bawah, batas atas. Ya. Jadi misalkan nulisnya -2 sama -4. Tetap yang dites itu adalah batas bawahnya kan -4 pasti. Batas atasnya -2. Ya, jadi misalkan mau dibalik gitu ya. Misalkan di sini X plus 2, ini X plus 4. Terus kamu nulisnya di sini -2 sama -4. -2 sama -4, kita lihat di garis bilangan. -2 sama -4, ya posisinya kan pasti -2 ini selalu lebih besar. -4 lebih kecil kan? Yang lebih kecil, dia pasti jadi batas bawah pengetesan. Yang akarnya lebih besar, -2, dia selalu posisinya akan menjadi batas atas. Jadi hasilnya, misalkan kita coba di sini. Plus 2 ya. Sini plus 4. Ngetesnya di sini akan tetap Anda mulai dari batas bawahnya dulu. Ya. Batas bawahnya tadi kan -4. Berlanjut antara kedua batas, berlanjut lebih besar daripada batas atas. Jadi posisinya dibolak-balik akan tetap sama. Anda tentukan dulu batas atasnya berapa, batas bawahnya berapa. Jadi kita maunya gini sebenarnya. Ini garis bilangannya. Kita punya -4, kita punya -2. Saya mau mencari tanda di sebelah kiri di antara sama sebelah kanan dari batasnya. Intinya seperti itu. Ya, jadi mau dibolak-balik posisinya, batas bawahnya tetap -4, batas atasnya tetap -2. Gitu ya, Mas Ananta. Ya Bu, terima kasih Bu. Sama-sama, Mas Ananta. Oke, silakan. Ada yang mau bertanya? Oke, baik, kalau enggak Ibu lanjutkan satu konsep lagi tentang pertidaksamaan. Jadi bagaimana kalau Anda diminta mencari solusi pertidaksamaan, tapi ada tanda mutlaknya. Di mana X-nya itu ada tanda mutlaknya. Anda masih ingat tanda mutlak itu apa? Jadi tanda mutlak itu kan berapapun nilai X, mau dia positif, mau dia negatif, gitu ya, hasilnya pasti si X ini lebih besar dari 0 kan gitu. Iya. Kan? Oke, bagaimana kalau kemudian ada pertidaksamaan yang ada tanda mutlaknya? Oke, jadi misalkan solusi sederhana sebenarnya. Kadang pengalaman itu biasanya mahasiswa bingung, ada tanda mutlaknya saya apain ya? Padahal sebenarnya kuncinya cuma 2. Kalau misalkan ada soal ada tanda mutlak gitu ya, di dalamnya adalah X min 2 lebih kecil daripada 0,05 misalkan. Atau kalau nggak lebih kecil berarti lebih besar.
Misalkan 2x plus 3 lebih besar daripada 10. Ya, ini juga berlaku untuk lebih kecil sama dengan dan lebih besar sama dengan ya. Jadi solusinya adalah tanda mutlaknya dibongkar. Aturannya kalau lebih kecil bongkarnya itu adalah bahwa jika 5 ini disebut sebagai A, anggap aja misalkan 5 ini adalah sebuah, kan bisa berapapun ya. Oke, solusinya kalau seperti ini berarti tanda mutlaknya dibongkar. Dibongkar menjadi apa? Minus A lebih kecil daripada yang ditanyakan di dalam mutlak ini ya. Lebih kecil daripada X min 2 lebih kecil daripada positif A 5. Positif A. Jadi bongkarnya adalah minus 5 kurang dari X min 2 kurang dari 5. Dibongkar kayak gini. Kalau sifatnya adalah lebih besar, ya. Kalau lebih besar, bongkarnya gini caranya. Bahwa jika 10 ini anggap saja dia adalah A, ya, maka solusinya ini adalah minus si X ini jadi kalau ini kan antaranya ya, ini berarti sisi kiri dan kanannya, berarti X ini kurang dari minus A, ya, unionkan dengan kalau X ini adalah lebih besar daripada positif A. Kalau dibongkar berarti 2x plus 3 kurang dari minus 10 atau unionkan dengan 2x plus 3 lebih besar dari positif A, hanya kan 10. Lalu kemudian masing-masing ini kita kerjakan kayak yang tadi. Jadi bongkarnya tergantung lebih kecil atau lebih besar. Ya, Bu, kalau misalkan ini ternyata lebih kecilnya sama dengan, misalkan, ya, kalau ini lebih kecilnya ada sama dengannya, berlaku juga untuk tanda-tanda yang lain ini. Sama dengan kalau lebih besar. Kalau lebih besar sama dengan, berarti ya ini lebih kecil sama dengan, yang ini akan jadi lebih besar sama dengan. Itu ya. Oke, kita coba. Sudah dibongkar, bisa kan kita selesaikan pertidaksamaan ini. Oke, kita operasikan bagaimana supaya yang tengah ini tinggal X kan gitu. Operasinya. Semua sisi, kiri, tengah, kanan, ditambah dengan 2. Betul sekali. Jadi minus 5 minus 2 kurang dari sama dengan X minus 2 tambah 2 kurang dari sama dengan 5 plus 2. Minus 5 minus 2 adalah minus 7 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 7. Mohon maaf, itu ada yang itu harusnya plus 2, Bu. Yang min 5. Oh iya, betul. Ya, ini plus 2. Terima kasih Mas. Berarti di sini jawabannya minus 3. Plus 3. Oke, minus 3. Ya,
Udah, ini ya sudah, ini kan notasi intervalnya ya, bahwa X, mana-mana X, pokoknya dia antara -3 sama 7. Jadi itu kuncinya, bahwa kalau kurang dari, bongkarnya itu adalah di antara -A dengan +A. Kalau lebih besar dari, udah langsung dibongkar aja, bahwa mana-mana yang ada di tanda mutlaknya, kurang dari -A-nya, unionkan dengan X, mana-mana yang ada di tanda mutlak ini, lebih besar daripada +A-nya. Oke, jadi misalkan ini, kita buat solusinya, langsung saja, 2X plus 3 minus 10 ini kan berarti X-nya kurang dari, ini kan -10 -3 ya, minus 13/2, betul? Oke. Union kan, kalau 2X plus 3 lebih besar dari 10, ini kan 3 pindah sana jadi 7, X-nya lebih besar dari 7/2. Nah, ini jadi solusinya. Oke, gini ya. Jadi kuncinya sebenarnya ini, diingat-ingat aja, dihafalkan aja, bahwa kalau kurang dari bongkarnya gini. Kalau lebih besar dari, bongkarnya sisi kiri dan sisi kanannya. Ini di PDF-nya sudah ada, cuma Ibu jelasin aja. Oke, ada yang mau ditanyakan tentang pertidaksamaan yang ada tanda mutlaknya? Oke, sepertinya udah cukup jelas ya. Untuk grafiknya silakan. sama berarti ya? Garis bilangannya, Mas? Ya, sama berarti kayak. Kalau ini misal kita buat grafiknya. Kalau ini dibuat grafiknya berarti nggak sama sih Mas, satunya kayak diantaranya kan ya. Kita gambarkan yuk. Oke, batas bawahnya berapa? -3. Batas atasnya? Itu Bu, bukannya tegak Bu ya? Kan ada sama dengannya Bu. Oh iya, betul sekali. Kamu nggak mau ke sini. Ini 7 ya, nggak pasti di sini 7. Oke, yang ini berarti ya, betul. Karena ada sama dengannya, kita pakai kurung yang kotak. Tapi di sini 7 ya. Berarti solusinya kan antara keduanya ini. Nah, nah, udah. Ini ya, kalau yang atas ini, jadi memang di antara keduanya. -3 sama -7. Nah, kalau yang ini, satunya lagi, sana. Nah, sini.
Ini adalah pokoknya semuanya yang minus 13/2 itu 7,5 ya. Enggak cukup nih garis birunya. Anggap aja di sini wis. Arahnya balik ke sana. Mana gurunya Ibu? Kemudian yang ini pokoknya semuanya yang lebih besar dari 7/2. 7/2 itu 3,5 ya. 3,5 disinilah posisinya. Ini berarti panahnya keluar, bukan di antaranya. Bisa ngopi fotonya biar cepet. Terus, oh bisa ngopi. Tuh. Nggak tahu. Terus. Oke, nah jadinya gini ya. Terus. Nah, ini satunya balik ke sana. Tengahnya. Nah, gini. Nah, gini. Ini ya. Itu. Jadi yang perlu diingat justru lebih besar atau lebih kecil. Nah, tergantung bongkarnya dari itu. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Oke, ada? Oke, baik. Sepertinya sudah oke, ya sudah cukup mengerti. Tadi kita juga sudah latihan soal. Oke, baik sebelum tutup ada yang mau ditanyakan? Oke, baik presensinya udah ya tadi ya di siamnya udah muncul. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, ya sudah kalau gitu Ibu akhiri dulu ya. Terima kasih atas pagi ini. Ibu akhiri, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.